Halo teman semua, kita berjumpa kembali dalam acara talk show Kongko Asik Yo. Seperti biasa saya ditemani dua gadis cantik, diantaranya saya ada Gisela dan saya Stefani. Saya sendiri Eko Mega Bintang. Acara kali ini dipersembahkan oleh EC Index dan tim media untuk kamu semua. Ayo kita sambut aja bintang tamunya. Halo, assalamualaikum Bu, selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat datang ya. Selamat datang ya di acara talk show kita Kongko ya. Saya kalau boleh tahu masnya yang sebelah sana namanya siapa Mas? Nama aku asli Jainuddin, panggilan sini Jai. Kalau ibunya sendiri? Nama saya Dwi Tantri. Anak-anak biasanya mengambil saya adalah Bunda Tantri. Dengan Mas sendiri? Nama saya Dian, biasa dipanggil Dian. Ya. Buat Mas Jai sama Mas Dian, kenapa sih pilih jadi ABK nggak kerja pabrik gitu? Kalau ditanya kenapa ya, kita tuh emang jiwanya udah di laut gitu. Jadi ya bukannya kita nggak mau kerja yang lain, tapi kan setiap orang tuh kan punya bidangnya masing-masing, keahliannya masing-masing. Jadi kita tuh emang biasanya kita udah kerja di laut ya, kita kerjanya nyarinya di laut lagi, emang udah di bidangnya gitu. Nah kalau Bunda Tantri nih, aku panggilnya Bunda aja ya biar aku. Boleh. Kenapa saya ingin melindungi atau membantu ABK? Karena pada waktu pertemuan BNP 2 TKI tahun lalu, Pak Jumhur, itu saya lihat bahwa ABK ini kok kelihatannya selalu ada di bawah. Saya ingin mereka itu menonjol ke atas. Maksud saya kebolehan ABK itu apa akan kita perlihatkan. Jadi biar mereka sejajar antara anak pabrik, ABK dan PRT itu bisa seiring. Sama gitu ya. Seimbang. Mas, saya mau tanya sebentar, itu biasanya melautnya di mana saja? Terus adakah suka duka kalian pada waktu di laut atau gimana seperti itu? Kalau biasa melaut kita kan kadang di Jepang ya, terus di Talu ya, paling juga yang paling dekatnya itu di Tengah Tuasi. Di situ juga. Berarti kamu keluar negeri terus ya? Ya enggak keluar negeri, ya enggak tahu keluar negerinya, intinya kita kan di tengah laut sih enggak tahu ya, enggak tahu daratan mana ya, pokoknya di situ kan ada lah pandomannya set atau perbatasan Jepang, perbatasan Talu gitu. Ada di situ. Terus Masnya sendiri gimana? Kalau saya ya sama aja, kadang berangkat ya, kalau misalnya masih daerah Taiwan, perairan Taiwan masih ada ikan ya, masih nyarinya di situ. Kalau misalkan nggak ada tuh kadang majikan tuh nyari yang lebih jauh lagi. Terus Masnya sendiri suka dukanya gimana? Ya, sebentar Mas, jangan dijawab dulu, setelah pariwara berikut ini. Tetap di Kongko Asik yo. Anda kirim uang, Indeks traktir makan. Setiap transaksi pengiriman uang di Indeks Sulin, Anda bisa mendapatkan voucher diskon 50 NT yang bisa ditukarkan dengan potongan diskon di restoran Sari Rasa. Alamat Indeks Sulin, nomor 8/1, Houchan Street, Sulin District, New Taipei City. Masih bersama kami di Kongko Asik yo. Kita lanjutkan ya Mas ya. Tadi suka dukanya itu sebagai seorang ABK itu seperti apa pada waktu ada di tengah laut kayak gitu Mas? Ya kalau suka dukanya ya, kalau lagi suka ya kita bareng sama teman-teman saling canda. Terus Mas sendiri? Kalau dari saya ya mungkin sama aja, kadang majikan Taiwan tuh kadang ada yang pengertian, kadang ada yang enggak gitu. Kadang kita lagi kerja gitu, kadang disuruh lagi sama yang lain kayak gitu kan. Kita di perahu juga kan, di kapal juga kadang kita kan nggak sama satu orang. Kadang majikan tuh kadang pilih-pilih orang gitu, kalau mau nyuruh tuh ada ibaratnya tangan kanannya gitu. Ya, kadang nyuruh apa gitu. Ya sukanya kadang ya kita berbagi di kapal tuh, serunya tuh berbagi makan ya bersama kayak gitu ya, ada apa-apa berbagi kayak biskuit kayak gitu loh. Kayak gitu. Cuman ya kadang kerja kita ya panas ya kepanasan, kalau misalkan hujan ya kehujanan kayak gitu. Karena ombak gede mungkin jadi kendala kita ya, kadang kita ya pusing kayak gitu kan. Bunda, kalau ngurusin ABK nih nakal-nakal nggak sih? Kalau dinamakan nakal, ya namanya anak, ya nakal. Walaupun umurnya dia sudah lebih tua kadangnya dari saya, karena saya sudah anggap mereka anak. Jadi kalau emang bertingkah dikit aja saya bilang nakal. Jewer Ya, jewer pasti. Saya itu nganggap mereka benar-benar saya anggap anak. Jadi kalau emang saya rasa mereka itu nggak benar, ya langsung saya panggil sini le, saya gitu. Jadi kebanyakan rata-rata mereka saya panggil le. Saya nggak pernah panggil mereka emas atau apa. Antas nurut ya Bunda ya? Alhamdulillah, walaupun sebagaimanapun mereka, alhamdulillah kalau saya panggil dia nurut gitu. Itu senangnya saya itu begitu. Dia sangat menghargai saya gitu. Soalnya pelindungnya kami gitu. Pernah nggak sih ketemu yang nggak mau denger gitu? Itu saya sebetulnya untuk menemui itu sih
kebetulan nggak pernah ketemu, tapi cuma nggak tahu di belakang saya. Tapi alhamdulillah mereka di depan saya itu selalu menghargai saya. Apapun yang saya omongkan, walaupun dia itu suka atau nggak suka, mungkin dia diam dulu. Nanti apabila dia ada kesempatan untuk berbicara atau menguraikan, dia pasti ngomong. Jadi untuk melawan saya atau untuk membantah saya itu alhamdulillah nggak ada. Kalau sistem kerja nih mas-masnya, Iya. kalau di pabrik kan tetap gitu ya, jam berapa sampai jam berapa, terus paling lembur jam berapa. Kalau di laut itu sama sistem jam berapa pergi melaut gitu. Atau ada target tangkap ikan misalnya? Kalau masalah sistem kerja kan biasa, ini kan musim-musiman ya. Iya. Kalau misalkan musim panas itu kan kita ngambilnya cumi. Berarti kan kerja itu malam. Kalau siang istirahat memang. Kita jam 5 udah mulai kerja sampai jam 5 pagi itu udah selesai. Dan yang siangnya kan istirahat. Ditargetin nggak? Maksudnya 1 bulan mesti berapa kilo ikannya dapatnya? Biasanya kan gitu. Kalau ada yang mas- targetan gitu. Kalau masalah target itu makanya enggak. Soalnya kan pas waktunya ini cari apa penghasilannya aja gitu. Mereka cuma cari kejar bonus. Memang ada target itu kejar bonus juga ya, seperti itu. Kadang-kadang ada sih yang ada bonusannya juga ada, dan juga ada juga yang enggak. Itu bonus sendiri itu dihitung dari apa mas? Penghasilan Dari penghasilan. ikannya per kilo. Oh per kilo juga, jadi ada target ya Chris ya, berarti seperti. Kalau dapat 1,5 kintal misalkan, ada yang 1.000, ada yang 500, tergantung sih sama Tergantung majikannya. Kebijakan majikan. Kebijakan Masing-masing, majikannya ya, masing-masing ya. Seumpama kita pada waktu melaut terus nggak ada dapat ikan, itu gimana mas? Peraturannya jadi ya peraturannya ada di majikan lah. Kalau misalkan majikan nyuruh kitanya masih nyari ya kita nyari lagi lebih jauh. Kalau majikannya nyuruh pulang misalkan pindah tempat ya mungkin bersabar dulu ya. Tempatnya seperti itu. Pokoknya ya waktunya nyandar, kita cari lagi ke sana, kita lagi cari lagi. Jadi nggak nyandar dulu, cari ikan Kan dulu. dia cari ikan itu kadang kan berhenti itu kapal. Nah kalau di sekitar itu mungkin nggak ada, dia kan pindah tempat. Oke pemirsa, kayaknya nih obrolan kita makin seru nih. Tapi jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi. Tetap di Kongko. Asik yo. Keuntungan member Index. Mulai dari tahun 2016, untuk semua pelanggan yang berulang tahun dan mempunyai kartu anggota Index, bisa langsung ke toko untuk mendapatkan kartu ulang tahun Index dan ada kupon hemat di dalamnya yang bisa dipakai untuk berbagai transaksi. Masih bersama kami di Kongko. Asik yo. Nah oke, kita lanjutin pertanyaan lagi nih. Kalau boleh tahu gaji ABK tuh berapa sih per bulannya? Gaji ABK tuh tiap bulannya tuh gaji pokoknya 19.000, sekitar 19.000 lebih. Suka dengar-dengar kalau ada beberapa ABK yang katanya majikannya kalau jahat suka mukul ya. Iya. Ya mungkin ada yang kayak gitu. Kadang ya mungkin karena miskomunikasi ya. Kadang kita pergi, maksudnya berangkat dari Indo proses ke Taiwan tuh kadang kita kan nggak kayak TKW ya, nggak kayak sama kayak cewek gitu kan. Mereka kan belajar dulu, nah, kayak gitu kan, ikut prosesnya dulu. Kadang ABK tuh enggak, mereka suruh nunggu ibaratnya. Ya kita ikut proses daftar gitu kan, kadang suruh nunggu, misalnya udah dapat majikan, kita udah qualifikasi gitu, dapat visa. Kita berangkat tuh nggak ada cuma dikasih buku lah, nggak belajar dulu kayak sistem TKW lah kayak gitu. Jadi mungkin yang nyampe Taiwan tuh kadang gimana ya? Kita tuh masih harus belajar lagi gitu ya. Kadang kalau misalkan kita di kapal ada orang lamanya, kita nanya orang lamanya belajar di dia kayak gitu. Tapi pernah ada pengalaman nggak dipukul majikan atau temennya? Kalau saya jujur nggak ada ya. Saya jujur nggak pernah. Alhamdulillah saya nggak pernah dipukul. Cuman ya teman saya pernah ada. Ya mungkin karena kerjanya kurang gesit atau gimana, ya mungkin majikannya kadang ya main tangan kayak gitu. Ya, kadang ya kita misalkan satu kapal tuh kadang ya nasehatin lah, udahlah sabar dulu ya. Iya. Kalau misalkan keterlaluan ya kita laporin. Kalau misalkan masih batas wajar ya nggak apa-apa. Gitu aja. Ada nggak sih yang kayak diperlakukan tidak manusiawi, misalkan makannya nggak sesuai standar atau gimana gitu? Ada sih. Teman gitu? Iya, soalnya kan biasanya kan kapal itu kan temannya bukan se-Indo, tapi kan kadang-kadang campur sama Talu sama Filipin kan. Itu kan makannya itu beda. Sama orang Indo sama Filipin kan kadang Talu beda. Kalau Talu itu kan biasa makannya bubur atau mie. Kan orang Indo mah nggak senang, pengennya kan nasi. Harusnya nasi. Ya Kalau nggak itu. nasi kan nggak Nggak ada tenaga. Orang Indo saya tahu sendiri lah, pengennya makan itu nasi kan. Kalau bubur ya badannya lemes kan. Kurang tenaga. Iya, kurang tenaga. Bunda sendiri kan sebagai seorang pelopor ABK ya, apa saja yang udah pernah ditangani? Kalau untuk kasus-kasus ABK itu emang relatif karena apa? Di sini bisa dikatakan ABK itu kadang-kadang itu wawasannya kurang luas, kadang-kadang SDM-nya juga rendah. Jadi mereka itu
miskomunikasi yang seperti dikatakan dia. Kadang-kadang emang namanya kita datang ke Taiwan, terus bahasa itu kurang pinter, kurang nggak ngerti. Majikan nyuruh, tapi dia nggak paham. Jadi kan majikan selalu nyuruh. Nah, otomatis karena kehidupan di laut itu kan keras. Nah, mungkin majikan itu cuma begini, tapi kan merasa orang Indonesia kan masih punya rasa ya, wah kok begini gitu. Itu sih terjadi emang. Terus kalau makan ya, masalah makan kadang-kadang emang mereka kan nggak dikasih nasi, tapi kadang ada bubur atau ada mie. Itu pun dia ABK merasa nggak dikasih makan. Nah, karena apa? Tidak sesuai dengan makanan yang harus dimakan di Indonesia. Karena apa? Mereka atau majikan itu menuntut dia harus kerja kuat. Tapi kalau tanpa nasi mereka nggak kuat, ya kan? Nah, di situ itu mungkin antara majikan sama ABK itu ABK nggak bisa menyampaikan, majikan nggak paham. Itu bisa terjadi di situ. Terus kadang-kadang juga masalah gaji mereka. Karena mereka itu di laut, kadang-kadang majikan juga menggaji mereka dengan hasil tangkapan. Kadang-kadang mereka itu gajinya 3 bulan sekali, 2 bulan sekali. Kebanyakan itu begitu. Kalau masih selama 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, kadang-kadang saya cuma telepon agensi agar gaji itu jangan terlalu lama. Karena di Indonesia juga udah menunggu, butuh itu. Nah, sekarang ABK itu sudah pelan-pelan dia paham bagaimana untuk melindungi diri sendiri. Antara lain kalau dia ada masalah, dia telepon agent. Kalau agent gak memperhatikan, pasti carinya saya. ABK itu pengennya, saya ini kerja di sini, tolong perhatikan saya. Kadang-kadang kan ABK begitu. Tapi kan di Taiwan itu kayak apa? Kita juga gak paham. Jadi ABK langsung turun kapal. Langsung. Kan kita ada taman baca ya, di Mega itu, di Toko Indo. Itu pasti dia telepon saya, Bunda saya sudah tunggu Bunda di Toko Indo, saya ada kasus. Langsung saya tanya ada apa, karena apa? Cuma satu, karena majikan itu keras bicaranya, terus mau memukul, ataupun kadang-kadang juga dia nggak dikasih makan, atau makanannya yang dimakan dia itu kurang, terus habis gitu kurang istirahat. Terus habis gitu dia itu kalau sudah istirahat sandar, itu dia nggak istirahat tapi mengerjakan bikin pancing atau bantu jual, itu kebanyakan. Terus sekarang mulai pelan-pelan di setiap pelabuhan itu ada paguyuban, yaitu ada kepala pelabuhan. Nah di situ saya sudah tanamkan sama mereka, kepala pelabuhan harus mempunyai identitas anak buah masing-masing. Apabila terjadi kecelakaan atau semaput atau apa, kita nggak usah nunggu yang semaput hidup dulu. Ya kan? Ya kan? Kan Bunda itu ada anak semaput, siapa namanya? Belum siuman Bun, nggak bisa ditanyain. Nah, jadi kan sulit. Jadi sekarang mereka pelan-pelan mintain ARC-nya itu difotokopi, terus ketua pelabuhan yang menyimpan, kebetulan dia ketua pelabuhan Wai Musang. Jadi saya suruh tata yang rapi. Terus biasanya kan ada terjadi kecelakaan meninggal dunia di laut, hilang. Itu Bunda sebagai gimana Bu, pengurusnya gimana Bu? Kalau itu ya, kalau sudah ada terjadi Bunda ada yang tenggelam, itu kita sudah belum bisa ngomong apa-apa. Kita pasti sedih ya. Namanya saya seorang ibu ya, saya sudah anggap mereka benar-benar anak saya. Kalau ada angin aja saya sudah berdoa. Facebook itu sampai saya tulis, hati-hati pada ada angin, itu pasti saya. Kalau tenggelam sudah diketemukan, itu lebih enak penanganannya. Kalau belum diketemukan, asuransinya pun juga sulit. Gitu. Iya, karena sudah kalau nggak salah peraturan standar internasional ya. Kalau sudah belum ketemu itu, kalau nggak salah 7 tahun asuransinya. Baru bisa keluar. Iya, itu kami pun juga belum paham. Tapi itu sudah katanya peraturan internasional gitu. Nah di situ itu, tapi tetap ada asuransi kan. Asuransi yang lain itu pasti juga keluar diurus walaupun belum diketemukan jenazahnya. Kalau yang sudah diketemukan, nah di sini kesulitannya. Kenapa jenazah itu sulit atau lambat untuk dikirim ke Indo? Ya kan? Kita pengennya keluarga Indo selalu cepat. KDI itu membantu betul. KDI juga ingin jenazah itu cepat, tapi kadang-kadang yang di Indo, keluarga Indo itu nggak tahu bagaimana penanganannya, pengurusannya, surat kuasa atau bagaimana. Pasti kadang-kadang itu salah, penandatanganan surat kuasa itu salah. Karena apa? Mereka kadang-kadang PJTKI tidak menunjukkan bagaimana jalannya, gitu. Padahal di sini ini KDI pengennya cepat jenazah ini segera dipulangkan, karena menurut adat kita ya, agama ya, kalau 1 hari itu kan harus dimakamkan. Tapi meopamfa apa itu nggak berdaya kita, karena apa? Yaitu
mengeluarkan jenazah dari negara lain, otomatis harus ada surat-surat yang jelas. Untuk informasi nih, kalau misalnya ada keluarga yang di Indonesia terus ABK-nya yang seperti yang Ibu bilang kan surat-suratnya harus lengkap. Apa sih Bu yang mesti disiapin suratnya supaya prosesnya tuh jadi cepat? Betul. Gini, kalau seumpama PJTKI mengabarkan bahwa saudaranya atau siapa itu meninggal, keluarga kalau bisa itu langsung ke PJTKI, minta data-datanya seperti paspor, apa atau pokoknya data-datanya dia yang masuk ke PJTKI. Nah di situ nanti pasti ada kuasa hukum yang membantu untuk pengurusan surat kuasa. Kan ada surat kuasa ya harus ya. Nah surat kuasa itu nanti setelah sudah semua selesai langsung dibawa ke TETO. Jadi yang penting keluarga juga inisiatif, harus rencen apa itu, sampai lupa ya bahasa Indonesia kadang-kadang, yaitu terus nanti ke TETO-nya bagaimana, PJTKI kerjasama. Kalaupun ada kerjasama antara keluarga dan PJTKI itu lebih bagus, jadi lebih cepat penanganannya. Tapi kadang-kadang PJTKI-nya nggak cepat ke keluarga, keluarganya menunggu, jadi saling menunggu. Itu yang biasanya membawanya sulit. Terus yang tanda tangan, siapa ahli waris itu? Kalau ada istri ya otomatis istrinya, kalau nggak ada ya orang tuanya. Itu kadang-kadang yang kesulitan. Karena apa? Kebanyakan kadang-kadang ya nuwun sewu, kita bukan keluarga ABK juga nggak paham gitu. Jadi akhirnya kelambatan pemulangan jenazah itu di situ. Sebetulnya pemerintah membantu. Oke pemirsa, kita akan lanjutkan obrolan kita setelah pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetapi kongko asik yo. Kwitansi pengiriman uang bisa ditukar dengan 1 tongsis, hanya perlu 1 lembar saja. Berlaku di semua cabang indeks, kecuali indeks Taan. Masih bersama kami di Kongko Asik yo. Oke, kita lanjutin lagi ya. Jalan apa sih yang biasanya ditempuh untuk melindungi hak-haknya ABK gitu kalau misalkan ada masalah gitu? Untuk hak-hak mereka itu, dia itu selalu ngomongnya langsung ke izin. Nah, kalau sekarang itu KDI kebetulan sekarang kan sudah membentuk tim-tim satgas ya, tim-tim satgas untuk daerah-daerah, ya kan ada Cilung ada, Toyen ada, kan begitu. Kebetulan kalau saya ini sudah terkenal ibunya ABK, mulai dari mana aja lah, sampai Penghu, sampai Pulau, itu kadang-kadang mereka juga cari saya, karena mereka sudah ketok tular istilahnya. Nah itu pasti mereka itu saya sudah kasih tahu untuk mencari hak-hak kalian yang kalian tidak dapat, kalian bisa tanyakan ke agen. Apabila agen tidak merespon, mereka pasti laporan ke saya. Kalau sudah laporan ke saya, pasti kita tanya nama, nomor paspor, apa aja yang aduannya. Nah, setelah itu saya cross check dulu ke agen. Nah, dengan adanya Satgas, alhamdulillah nama KDI ini ibaratnya bisa membuat mereka itu jadi memperhatikan kita apabila kita ada aduan. Nah, di situ. Maka dari itu kita kalau sudah mentok kita ngomong, kita nggak sebutkan kalau kita tim Satgas KDI itu dia nggak memperhatikan, sudah mentok, baru kita ngomong bahwa kita adalah tim Satgas KDI. Jadi di sini ABK sudah mulai perlahan-lahan dia tahu kalau untuk mencari haknya bagaimana. Dan sekarang saya sudah ajarin sama mereka, jangan keluar dari kapal apabila mereka untuk menuntut hak, tapi telepon dulu agen. Setelah agen kalau emang nggak diperhatikan baru saya. Jadi ABK ini sebetulnya bener orang keras ya, tapi kalau kita kasih wawasan, kita kasih tahu bagaimana dengan lemah lembutnya seorang ibu, insya Allah dia pasti paham. Dengar-dengar ada dulu ya, kita juga bilang oh mas nggak bisa mas, aku kayaknya majikan nggak kasih aku makan yang nasi gitu, jadi aku setiap hari mesti makan Indomie terus gitu. Gitu. Ya, emang ada karena kan majikan itu ya itu tadi loh relatif. Jadi ada majikan yang baik, ada majikan yang nggak baik. Nah majikan yang baik emang kadang gitu Indomie terus, atau bukan Indomie maksudnya mie ya, bubur mie, terus makannya malam itu nasi tapi sedikit. Lah kan apa itu nggak cukup ya untuk mereka. Padahal mereka dituntut itu mancing itu malam itu mancing itu harus lihat terus loh. Karena apa? Kalau nanti pancing itu gerak terus mereka nggak tangkap, ikannya lepas, ya kan? Mereka salah gitu. Jadi kadang-kadang kalau majikan itu baik, itu ya kayak mereka ini enak. Jadi apa yang dia inginkan itu dia belanjakan, majikan belanjakan. Karena apa? Sekarang itu kebanyakan ABK ini uang makannya diberikan, tapi ada juga yang uang makannya nggak diberikan. Itu
kalau yang diberikan majikan baik itu enak banget. Karena apa? Majikan tetap memberi makanan sama mereka, membelanjakan gitu. Jadi mereka ini ya semua ya terpenuhi. Jadi ada pincang ya, apa itu kulkas ya, kulkas yang kotak itu pasti kalau mau cukang gitu, mau berangkat gitu, pasti majikan datang itu bawa belanjaan. Itu yang majikan baik. Yang sayuran, ya, apa, sayuran ikan, semua lengkap. Pokoknya sudah disiapkan. Kebutuhan buat dapur itu ada. Kadang-kadang kan antara Talu dengan Indonesia ini kadang-kadang itu yang diprioritaskan orang Talu. Ya, terkadang gitu, kadang-kadang. Kebanyakan. Karena apa? Mereka anggap orang Talu itu dia lebih mahir. Satu, dia bisa nyetir dan dia bisa bawa kapal ya, gitu. Jadi kadang-kadang diprioritaskan itu orang Talu. Padahal orang-orang Indonesia itu lebih mahirnya apa? Mancing. Kalau mancing itu dia pasti dapat banyak loh. Bunda pernah punya pengalaman ngurusin yang kecelakaan atau katanya kemarin ada kasus kebakaran atau apa yang paling parah tuh kayak apa sih? Kalau masalah yang menangani kecelakaan saya sudah pernah, tapi kalau untuk yang kebakaran kemarin saya nggak tangani karena yang di daerah Kosyong ya sudah ada sendiri. Pada waktu itu kalau yang saya tangani itu adalah di Jelio. Di Jelio itu dia jatuhkan badong itu kan keadaan katanya kapal itu kan laju ya, jalan. Nah dia terlilit tali itu, jadi sampai segini ya, gini. Nah itu berapa? Untung dia itu masih nyangkut di tali itu, jadi bisa diangkat jenazahnya itu, jadi nggak hilang. Nah itu setelah itu ditaruh di kamar jenazah Cilung. Kebetulan saya juga langsung ke sana. Nah itu agennya, alhamdulillah agennya juga bantu, baik itu agennya. Saya lihat itu benar karena saya itu kan nggak tahu. Saya kira jenazah itu kalau kecelakaan itu ya biasa ya. Jadi namanya saya perempuan, hujan-hujan lagi. Saya datang ke kamar jenazah. Ternyata jenazah itu saya boleh lihat nggak? Saya kira kan biasa. Boleh. Langsung saya lihat. Ternyata ininya sobek begini. Karena talinya lilitnya begini. Wah, sayanya sudah geliang tapi gimana lagi saya harus kuat. Kalau nanti saya semaput di situ sudah ada jenazah lagi. Nah di situ. Jadi dengan di situ dengan lihatnya begitu saya itu pinginnya itu anak-anak itu walaupun kalian itu sebagaimanapun adanya kalian itu masalah, mau masalah keluarga kayak masalah apa kayak tolong hilangkan apabila kalian atau ABK itu udah mau layar. Jadi biar konsentrasi. Apapun kecelakaan itu, walaupun sudah ada takdir ya namanya ya, tapi kan tetap karena mungkin kita kurang konsentrasi atau kita itu waspadanya kurang. Tapi ada juga yang karena atau nakodanya ngantuk atau bagaimana itu kita nggak tahu ya, atau kenapa ya itu sampai nabrak karang itu Jelio itu sampai pecah. Itu juga Jainuddin itu. Almarhum Jainuddin itu juga saya tahu sendiri. Selama kalau nggak salah 1 minggu atau berapa itu baru diketemukan. Tapi kita nggak bisa lihat jenazahnya karena kan udah nggak bisa dilihat gitu. Itu kita juga sempat nyolatin. Alhamdulillah kadang-kadang pemerintahan Taiwan itu kita juga bisa, kita diizinkan untuk menyolatin mereka. Nah di situ kelihatan kalau ABK itu guyup ya. Begitu ada bencana begitu, ada yang meninggal, kita kumpul semua malamnya. Kita kumpul, kita cari dana sampai dapat hampir 60.000 NT. Kita kompet itu nggak punya uang kas, tapi kita itu kalau ada apa-apa kita langsung kumpul. Begitu uang itu kumpul langsung serahkan tanpa sisa. Jadi ABK itu kompaknya itu di situ. Kita nggak ada ini daerah ini enggak. Kalau sudah ABK ya kita semua ABK gitu. Itu senangnya. Saling membantu. Jadi di sini saya pun juga enggak membedakan ABK Ilan, ABK Penghu, enggak. Kalau emang mereka mencari saya akan tangani. Fenomenanya ABK itu hampir banyak. Tapi sekarang itu saya cuma pengen ABK itu hati-hati, konsentrasi dalam bekerja, lepaskan segala permasalahan apabila akan berangkat. Jangan minum alkohol apabila di laut untuk menjaga keamanan dan siap-siap apabila terjadi apa-apa gitu. Jadi kadang-kadang saya juga sudah bilang sama teman-teman, sama anak-anak, kalau keadaan kapal itu mau tenggelam, kita kan kadang tahu tapi kan panik. Tolong diusahakan konsentrasi untuk ambil pelampung atau bagaimana. Terus bagaimana cara terjun? Kalau sudah terjun,
kalau bisa harus 100 meter dari kapal yang tenggelam itu, karena kalau sudah tenggelam itu kan dia hampa udara ya, pasti disedot, pasti nyedot itu, gitu. Saya pengennya gitu. Terus saya kan inginnya begini, kadang-kadang kita ambil SOS itu ya, kan ada disiapkan itu 1 dus itu ya, untuk di mercusuar itu ya. Saya pengennya itu ABK ini kan punya uang banyak kadang-kadang. Tolong kalau bisa itu mereka menyiapkan sendiri, beli senter SOS yang tahan air. Itu kan lebih bagus. Jadi bisa disaku. Ya kan? Kalau ada apa-apa tinggal kan bisa lep gitu. Pengen saya tuh begitu. Bu Tantri sendiri kan sebagai ibunya ABK kan, mungkin ada usulan dari Bu Tantri sendiri? Kalau usulan saya sih untuk pemerintahan Taiwan ya. Di sini kalau usulan saya pertama-tama saya terima kasih dengan pemerintah Taiwan karena kita diberi tempat untuk mencari pekerjaan, untuk di sini beraktivitas dan dapat rezeki. Nah, alangkah baiknya juga kalau pemerintah Taiwan dengan pemerintah Indonesia bekerja sama dengan seiringnya untuk menjaga ABK. Bagaimana ABK itu di dalam mengalami kesulitan atau makannya bagaimana. Jadi sistemnya itu agak diperbaiki untuk ABK di sini. Terus kadang-kadang gaji ABK. Saya kepinginnya pemerintah itu juga mengecek agen-agennya. Bagaimana untuk sistemnya gaji mereka? Karena kan mereka itu bekerja di sini itu karena untuk mencari rezeki. Kalau gaji itu sampai 2 bulan, 3 bulan, itu kan yang di Indonesia masa makan aja suruh nunggu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kan nggak mungkin. Nah di situ. Jadi saya pengennya pemerintah Taiwan dan pemerintahan Indonesia juga ngecek agen-agen untuk dalam masalah penggajian dan untuk perlindungan itu bagaimana. Hanya itu. Untuk PRT, karena gaji ini alhamdulillah sudah naik, saya itu senang. Tapi saya minta dengan sangat apabila pemerintahan Taiwan itu bisa membantu kita untuk diberinya cuti resmi atau cuti tahunan atau cuti untuk hari libur. Cuti hari libur itu bukan untuk PRT saja. Kalau bisa untuk pabrik, untuk ABK itu kalau bisa diusahakan adanya cuti hari raya. Karena kami itu hari raya itu sangat-sangat berharga hari itu bagi kami gitu. Jadi masalah tolong jam kerjanya ABK, tempat istirahat atau makannya juga tolong kita perhatikan bersama. Hanya itu. Kami yakin pemerintahan Taiwan pasti bisa. Dan kami pun juga terima kasih. Dan ada satu lagi yang paling sangat kita inginkan untuk pemerintahan Taiwan. Saya mohon di Teto itu, kan di situ itu untuk mengurus visa itu bagus. Tapi kadang-kadang di situ ada calo. Kenapa kok calo itu bisa masuk ke tempat itu? Nah, kalau bisa tolong pemerintahan Taiwan juga melihat, karena calo itu yang menggiring anak-anak kita ke pembayaran apa-apa itu. Saya pengennya Teto itu kalau emang bersih, tolong dibersihkan juga dari calo-calo. Karena apa? Yang bisa membersihkan Teto itu adalah pemerintahan Taiwan sendiri, karena Teto adalah milik orang Taiwan. Nah, terus saya mohon dengan sangat untuk Teto, karena kadang-kadang TKI ini datang pertama, ya kan? Dia nggak paham akan bahasa. Tolong jangan keras-keras sama mereka, karena grogi. Kadang-kadang mereka grogi, ditanya pun juga nggak ngerti. Terus yang kedua itu untuk kesehatan, tes medikal yang pertama masuk ke Taiwan itu juga mohon dengan sangat kalau perawat-perawatnya tolong jangan keras-keras sama kami, karena kami juga nggak paham apa mereka yang omongkan. Hanya itu. Terima kasih. Mungkin sebelum akhir acara mungkin ada pesan sama teman-teman ABK atau teman-teman yang lain dari Mas Jai sendiri, Mas. Ya, kalau pesan aku buat teman-teman, kalau yang mau berlayar janganlah sampai minum minuman keras ataupun kita kudu harus istirahat, ekstra istirahat. Takut yang ditakutkan dari pengalaman aku sendiri sih ya. Pernah pengalaman aku sendiri kapalnya nabrak karang. Nabrak karang. Iya, di pulau. Ya muncuman itu mah aku yang nggak tidur, muncuman itu kan pandomannya itu kan nggak kelihatan pulaunya. Terus yang satunya ada, tapi yang satunya ini nggak kelihatan sama tulisan Cina. Iya. Ya saya ini himbau sama teman-teman ya gitu aja. Kalau seandainya mau berangkat, persiapan segala sesuatunya jangan sampai kita lalai lah. Dan juga kalau kerja ekstra hati-hati.
Terus Mas Yasin? Jadi maksudnya ya biasanya intinya untuk kewaspadaannya ya, hati-hati gitu. Kalau misalnya untuk bekerja itu kita fokus benar untuk kerja gitu. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai ada kecelakaan, apa tabrakan atau apa gitu. Ibaratnya kita kerja di sini tuh untuk keluarga, untuk menafkahi istri apa anak gitu kan. Ya jadi intinya kita harus tuh ibaratnya di sini tuh harus kerja benar-benar gitu, jaga kesehatan biar bisa kita pulang lagi ke tanah air kan. Betul. Terus mungkin saya pesannya kayak gini. Ya buat ABK lah. Kalau misalkan kita di sini tuh lah jangan banyak ngambur-ngamburin uang kayak gitu intinya. Jangan banyak ngambur-ngamburin uang ya. Ibaratnya kalau bisa ada lebihnya tuh untuk ditabung yang untuk masa depan ya intinya. Untuk masa depan yang cerah lah kayak gitu ya, mungkin untuk bikin usaha jadi ABK ya, terus. Ya, untuk jadi ABK kita nggak mungkin selamanya di sini Iya, gitu, betul. Untuk Bunda sendiri, Bu? Kalau pesan saya untuk anak-anak ABK ya, saya senang jaga kalian, tapi saya mohon dengan sangat kalian kurangi juga minum-minuman alkohol, terus hidupan di luar kehidupan yang bebas. Kalau kalian sudah beristri ya tolong dijaga. Kalau kalian sudah berkeluarga itu tolong jaga. Kalian itu adalah bukan lajang lagi. Kalau yang lajang sih is okay, tapi tolong adat istiadat negara kita junjung tinggi. Apabila ada masalah, kalian juga harus tahu di mana tempat untuk mengadu. Jangan marah dibalas marah, mukul dibalas mukul. Jadi kalian harus sekarang menjadi ABK yang lebih oke, ABK yang number one. Karena saya ingin kalian itu tidak ada yang menilai kalian itu arogan dan lain sebagainya. Dan kalian harus tahu bahwa orang Indonesia atau keluarga di rumah itu menunggu kalian. Kalian itu datang berangkat sehat, pulang harus sehat dan juga sukses. Karena itu yang kita impikan. Kita nggak selamanya di Taiwan. Kalau bisa kita harus berpikir bagaimana kelak kita di Indonesia. Di Taiwan mah gampang cari uang, kita adakan apa aja bisa. Tapi sudahkah kalian memikirkan bagaimana kelak kita di Indonesia? Kalaupun kita TKI semua bersatu mengumpulkan dana untuk bikin perusahaan itu mudah. Tapi maukah kalian? Gitu. Kalau bisa kita harus berpikir bagaimana kita semua TKI di Taiwan, kita punya usaha di Indonesia, kelak yang nggak datang ke Taiwan bisa masuk ke tempat kita usaha bersama. Itu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Bu atas kedatangannya Bu Tantri di sini, udah menyempatkan waktunya ya, Mas Jai, terus Mas Yadi juga saya ucapkan terima kasih ya. Sama-sama. Kami juga terima kasih dengan adanya ini kita bisa mengucapkan atau mengeluarkan unek-unek dan saya pesan sekali lagi kita punya taman baca TKI. Tolong dipelihara, tolong dijaga, kalau bisa silakan dikunjungi untuk menambah wawasan dan pengalaman kalian. Terima kasih. Buat teman-teman yang punya kisah menarik atau unik lainnya, boleh share ke kita di sini. Apapun pekerjaannya, semoga kita bekerja dengan tulus dan ikhlas, membawa hasil untuk keluarga yang kita cintai. Saya Eko Mega Bintang, segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam kongko-kongko, asik yo. ABK, cayo buat ABK.